kemudian Mi'raj dari Sidratul Muntaha, kemudian balik ke Masjidil Aqsa ini, Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu, yang sebelumnya 50 waktu, dan jadi 5 waktu karena pertimbangan dari nabi-nabi terdahulu. Nah, itu Rasulullah sempat mengimami 124.000 nabi dan rasul. Nah, jadi 124.000 nabi dan rasul itu berkumpul di kompleks Al-Aqsa ini, dan Rasulullah yang mengimami seperti itu. Masya Allah sekali bagaimana keberkahan yang ada di Palestina. Kemudian yang ketiga yaitu tempat yang menjadi penghubung antara langit dan bumi. Ya, tadi itu. Jadi ini teman-teman, ini di tengah ini ada kubah yang warnanya kuning, ini kubah Sokhro. Jadi ini tempat berpijaknya Rasulullah saat mau naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya waduh, namanya. Nah, ini bagaimana kondisi Palestina saat mewabahnya COVID-19. Nah, aku akan menunjukkan kepada teman-teman sedikit video. Sebentar. Dan baru mencari. Waduh. Bentar teman-teman. Maaf. Nah, ini. Nah, ini. Jadi di sini ada anak kecil dengan perlengkapan lengkap di kota Ya Mas, besita. Kejamnya John Israel untuk melakukan ini. Ini ada lagi. Oh, ini siapa? Pemerintah Al-Quds. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Nah, ini 27 Maret bisa dilihat teman-teman, Israel menyerang para pengembala kambing di Gunung Selatan Hebron. Jadi sampai ini anjingnya itu menggigit pemuda dari Palestina seperti itu. Nah, bisa jadi orang-orang pemuda di Palestina sana sampai digangguin oleh Zionis Israel seperti itu. Israel menangkap 3 pemuda saat bentrok di kota Yafa, Hebron. Jadi Hebron itu di bawahnya Al-Quds. 28 Maret ini baru sepekan yang lalu teman-teman. Ini menyebabkan 25 luka luka, 2 diantaranya tertembak dengan peluru. Betapa kejamnya Zionis Israel terhadap saudara kita yang ada di Palestina sana. Dan ini ada jadi malam hari kota Israel Al-Quds itu seperti ini. Setiap hari damai sama sekali. Dibombardir, diblokade, diserang oleh Zionis Israel. Dan coba teman-teman bayangin deh. Sebelum aku lanjut ke videonya, teman-teman bayangin gini. Jadi teman-teman ini baru 3 pekan ya kita, 3 pekan di sini merasakan wabah COVID-19, kita merasakan wabah corona, kita di rumah aja, tapi banyak sekali teman-teman di luar sana itu yang pada mengeluh mungkin wah kurang produktif dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman coba bayangin,
di luar sana, di Gaza sana sudah 14 tahun ya Allah. Sudah 14 tahun merasakan kekejaman dari Zionis Israel seperti itu. Dan coba bayangkan teman-teman baru dikontrakan atau di kos gitu, kemudian baru di rumahnya ada tentara masuk kemudian nembakin gitu kan, ya Allah, rasanya kan bener-bener ini orang ngapain lagi, oh, ini rumah-rumah aku, ini tempat-tempat aku, kok dia nembakin seenaknya gitu loh gitu. Nah ini dilakukannya apa namanya, di rumah aja, lockdown di Al-Quds ini kan ada tulisannya Al-Quds, kota Al-Quds ini. Jadi di samping kanan ini tokonya masih rame, dan di samping kiri ini tokonya udah sepi dan sangat jarang sekali orang melihat. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang-orang di sana itu sangat-sangat taat kepada anjuran pemerintah maupun tenaga medis, bahwasanya kita harus di rumah dulu, kita nggak boleh ngapain-ngapain. Kalau apa namanya, kita nggak boleh macam-macam juga, dalam artian kalau nggak ada kepentingan. Nah, ini saat tertangkap kamera Zionis Israel meludahi mobil yang ada di jalanan kota di Palestina seperti itu. Ini penembakan juga banyak sekali teman-teman videonya, kalau misalnya lihat habis ini contoh keangkuhan dari orang-orang Israel. Mereka sengaja batuk, sengaja mereka tuh sok kebal, mereka sengaja berkerumunan, berkumpul di tempat ramean. Mereka tuh merasa dirinya tuh kebal dan tidak bisa kena corona. Ini juga terjadi penembakan lagi. Ini barusan kemarin, jadi tenaga medisnya sana ini baru penyaluran distribusi, tapi disita atau diambil oleh Zionis Israel seperti itu. Jadi tadi teman-teman, kalau kita bicarain itu nggak selesai. Nah, kemudian ini apa yang harus kita lakukan sebagai umat Muslim. Jadi tadi kan sudah diberi banyak ilmu oleh Mbak Anissa bahwasanya kita dari segi kesehatan ya, kita menjaga diri, kita sering membersihkan diri kita maupun lingkungan sekitar kita, kita cuci tangan, kita ya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19 seperti itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita umat Muslim yang ada di Palestina seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama itu belajar. Bentar, tapi jangan salah dulu. Belajar ini bukan dalam arti kita belajar terus pinter gitu, enggak. Jadi saat kita belajar, saat kita memiliki ilmu yang insya Allah itu bisa dibilang udah cukup, berwawasan luas dan sebagainya, dan kita bisa menduduki atau mungkin berada di mempunyai jabatan dan sebagainya, kita bisa tuh dalam artian ikut, ini ada hubungannya dengan edukasi ya, ikut mensosialisasikan kita tuh punya jabatan, jadi kita tuh merasa dihargai oleh orang-orang di luar sana, oleh masyarakat sana, bahwasanya seperti ini loh keadaan yang ada di Palestina, seperti ini loh ya keadaan yang ada di Gaza. Jadi ayo kita ikut mengajak peduli teman-teman yang ada di masyarakat Indonesia untuk peduli pada Palestina seperti itu. Kemudian yang kedua pastinya berdoa. Kita yakini bahwasanya musibah COVID-19 ini yang menyerang di seluruh dunia maupun di Gaza atau di Indonesia pun, ini tak lain dan tak lepas bukan karena emang sudah ketetapan Allah. Dan ini sebagai salah satu teguran kita bahwasanya kita ini hidup di bumi ini juga jangan seenaknya sendiri, jangan mungkin ya. Tapi kalau teman-teman ketahui,
bumi ini jadi makin sehat loh karena kita tuh di rumah aja, kita work from home itu. Ya karena itu tadi, karena tidak ada lalu lintas berkurangnya jalanan yang ada di luar sana, berkurangnya polusi udara yang keluar dari kendaraan bermotor dan sebagainya seperti itu. Jadi kita selalu senantiasa memanjatkan doa untuk saudara kita di umat muslim, saudara kita umat muslim yang ada di Palestina sana. Nah, yang kedua meningkatkan iman. Nah, pastinya ini. Jadi semakin kita meningkatkan iman, pastinya doa kita akan semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian edukasi. Nah, ada atau enggaknya kita ikut kontribusi atau enggak dalam jihad Palestina kita, Palestina besok itu akan merdeka. Palestina besok itu akan merdeka dan umat muslim akan kembali berjaya. Nah, tapi bahwasanya kembali lagi ke teman-teman, di sini tuh kita tuh pengen jadi penonton atau kepengen jadi aktornya. Nah, ayo kita teman-teman, kita bareng-bareng bersama, kita suarakan bersama bahwasanya ada di luar sana jaraknya 8.842 km, saudara kita sedang kesusahan, sedang di lockdown, sedang di blokade sampai sekarang ini. Jadi mari kita udah habis waktunya. Mari kita selalu menyuarakan, oh ternyata di sana loh ada saudara-saudara kita yang sedang nggak baik-baik aja seperti itu. Biar seluruh Indonesia itu tahu bahwasanya ada saudara muslim sana yang benar-benar dalam penjajahan seperti itu sampai sekarang pun. Nah, yang terakhir ialah berdonasi. Nah, selain kita mendoakan, selain kita belajar yang giat, selain kita edukasi ke masyarakat luar, kita juga mungkin ya kita nggak ada kapasitas untuk ke sana untuk sementara ini ya. Mungkin belum ada kapasitas untuk ke sana dan sebagainya, tapi kita bisa membantu lewat donasi, kita bisa membantu lewat harta terbaik kita, meskipun sedikit, tapi kalau itu istiqomah, insya Allah bisa bermanfaat untuk saudara kita yang ada di Palestina seperti itu. Jadi di sini saya mengajak teman-teman semua, ayo kita sama-sama selalu mendukung dan mendoakan serta mengedukasi masyarakat di luar sana untuk aware, untuk tahu, untuk mengerti keadaan yang ada di Palestina sana, supaya ya ini jihad besar kita gitu loh, yang tadi sesuai di Quran Al-Isra ayat pertama, barakna haulahu, jika kita melakukan sesuatu itu karena Palestina, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Insya Allah barakna haulahu, Allah akan memberikan keberkahan di sekelilingnya di dalam hidup kita seperti itu. Mungkin ini dulu teman-teman. Oh ya, ini yang terakhir sebentar. Ada satu video yang teman-teman wajib dengerin, bisa disimak ya. Bisa dibesarin teman-teman videonya. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. Sebentar. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. Bahwasanya kita harus terus berpegang erat, kita harus terus bergandengan untuk mendukung
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. 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 Nah, barusan kita lihat ya, bahwasanya ada 3 masjid suci di luar sana, masjid milik umat muslim, yang besok kita tuh wajib untuk mengunjungi semuanya, karena keberkahan di dalamnya seperti itu. Jadi saya di sini selaku ketua Aspal mengajak teman-teman semua, ayo kita terus mengedukasi, terus menyuarakan, terus memberikan berita-berita terkini, berita-berita Palestina untuk orang yang ada, untuk masyarakat yang ada di luar sana, supaya mereka itu mengerti keadaan Palestina yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, di sini ada Instagram dari Aspal, bisa di-follow teman-teman yang belum follow, sama Instagram dari Adara Love International. Jadi Adara Love International ini yang menjadi komunitas induknya Aspal seperti itu. Jadi semisal nanti teman-teman dari Aspal atau teman-teman sahabat Aspal, atau mungkin nanti yang ingin bergabung menjadi sahabat Aspal, teman-teman bisa untuk mendonasikan atau memberikan harta terbaiknya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, nanti kita salurkan lewat Adara Love International. Jadi seperti itu. Dan Adara Love International ini ada link sendiri untuk menyalurkan donasi yang ada di Indonesia untuk disalurkan di Palestina sana, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Oh ya, saya kembalikan ke moderator ya, ke Mbak Ria. Silakan. Oke. Terima kasih banyak kepada Kak Jeffrey ya, sudah memberikan materi yang luar biasa, sudah memberikan kita pencerahan tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi atau keadaan saudara muslim kita di sini. Mereka juga sudah terkena corona juga ya, dan ternyata miris sekali ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Jeffrey ya untuk pemaparannya, luar biasa sekali. Oke Kak, di sini ada satu pertanyaan. Nanti teman-teman yang mau bertanya silakan ya, langsung di room chat. Ada pertanyaan dari Kak Salma Fatina. Apakah jika kita meninggal karena corona termasuk mati syahid? Apakah corona ini termasuk konspirasi dari Yahudi? Seperti itu. Jadi apakah corona ini konspirasi dari Yahudi ya? Iya. Sebentar. Mungkin ditampung dulu ya Kak ya, sambil teman-teman yang mau bertanya.
Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya di room chat, bisa diketik ya, teman-teman, berkaitan tentang Gaza atau berkaitan dengan Palestina atau hal-hal kepalestinaan, bisa teman-teman sampaikan di room chat. Silahkan, oke. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, Nanti ada sekalian. pertanyaan lagi, Kak. Saya bacakan dari Kak Fadilah Hasna. Kak, saya mau tanya, sebagai sesama umat muslim, kita diwajibkan untuk membantu sesaudara sesama muslim. Menurut Kakak, apakah kita harus maju ke medan perang langsung, menegakkan kata jihad, atau yang lain? Apalagi untuk kaum Hawa. Begitu, Kak. Ya. Ditampung dulu ya, Kak ya? Ya, silakan. Atau mau dijawab langsung? Oke, saya jawab dulu ya, yang barusan ini, Silahkan. karena Ya, silakan. sepertinya seru sekali ya. Ya. Jadi, apa kita sebagai umat muslim harus terjun langsung ke medan perang, apalagi khususnya untuk kaum Hawa ya. Jadi, sekarang gini, kalau kita mau perangnya gimana? Kita langsung ke Palestina atau kita langsung mau ke sana? Kan kita belum ada kapasitas untuk ke sana seperti itu. Jadi untuk sementara ini, tadi itu, jihad kita nggak melulu melalui perang. Jihad kita tidak harus melalui terjun langsung ke sana. Kalau mau ke sana juga ya silahkan, tapi kan ya kurang mungkin gitu loh. Jadi untuk saat ini ya kita yang pertama tadi, kita selalu belajar, jika kita ini mendapat kedudukan yang tinggi, kita bisa menyuarakan atau omongan kita tuh bakal dihargai orang-orang di luar sana seperti itu. Nah, yang kedua, kita bisa jihadnya bisa melalui edukasi. Jadi jika kita memberikan informasi atau kabar terkait Palestina, nah itu termasuk jihad kita tuh. Jadi barokna haulahu. Jadi Allah akan memberikan keberkahan kita, entah itu apapun kontribusi, apapun kontribusi kita, entah itu kita tuh cuman sekedar ya Allah memberikan informasi atau kita tuh donasi tiap bulan berapa gitu tuh bener-bener insya Allah akan memberkahi seperti itu. Nah yang terakhir ya tadi itu kita bisa membantu lewat materi atau donasi yang sudah saya jelaskan tadi itu. Jadi tidak harus kita ke medan perang seperti itu. Nah kemudian tadi apakah itu termasuk konspirasi Yahudi ya? Nah ini yang pertama ini sebetulnya wallahu alam ya, karena kalau kita bicara mengenai corona dan tadi dijelaskan oleh Mbak Anissa bahwasanya itu tuh merupakan keluarga dari virus-virus sebelumnya. Jadi kalau saya rasa sih bukan karena konspirasi Yahudi dan sebagainya seperti itu. Yaitu tadi pertanyaannya ya itulah. Wallahu alam, itu saya juga kurang tahu kayak gimana. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu dari Kak Nibrazain. Kak Jeffrey pernah dapat informasi enggak kira-kira gimana sih caranya bisa menginjakan kaki kita di bumi Palestina? Mau langsung dijawab Kak? Bisa. Oke. Ini saya senang nih. Jadi gini, oke, jihad terakhir kita, bukan jihad terakhir, tapi jihad kita yaitu untuk ke sana, untuk sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Jihad kita untuk mengunjungi salah satu tanah suci umat muslim. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini, kita ini jangan ke sana dulu. Karena apa? Karena dari yang teman-teman ketahui bahwasannya saat ini Palestina itu baru dikendalikan oleh Zionis Israel. Jika kita sekarang ke sana, sama saja kita tuh memberikan pemasukan atau menambah devisa untuk Israel seperti itu. Nah, kalau teman-teman ketahui bahwasanya banyak artis-artis di luar sana atau mungkin
orang-orang yang berkunjung ke sana itu tuh mereka secara tidak langsung itu memberikan pendapatan kepada Zionis Israel gitu. Nah, jadi untuk sementara ini jangan ke sana dulu, tapi kita cukup mendoakan dari sini dan tetaplah membantu lewat doa seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Maaf. Apakah kita? Sebentar. Bagaimana cara kita bisa menginjakkan kaki kita di bumi Palestina? Oh, sebetulnya bisa-bisa aja karena sebetulnya kalau teman-teman itu ada link di sana itu tuh bisa. Tapi dari yang teman-teman ketahui di sana itu sangat-sangat ketat penjagaannya gitu. Kemarin saya diceritain oleh Ibu Nurjannah, itu ketua Adara Relaf Internasional ya. Itu beliau itu mau masuk ke Gaza itu tuh sampai benar-benar melalui beberapa pemeriksaan gitu. Jadi bukan hanya checkpoint pertama, checkpoint kedua, checkpoint tiga, tapi sampai berkali-kali gitu. Karena emang nggak sembarangan orang bisa ke sana seperti itu. Dan tadi itu kalau misalnya kita di sana nggak ada benar-benar kepentingan yang mendesak atau di sana itu cuma sekedar pengen main-main aja dan sebagainya. Tapi untuk saat ini jangan ke sana dulu. Oh ya, saya dapat cerita juga dari Ibu Nurjannah ya yang udah ke sana itu, dan Ibu Nurjannah itu diceritain sama anak-anak di sana itu mereka atau orang-orang yang berkunjung di Palestina dan mereka itu foto-foto di Masjidil Aqsa ya, atau mungkin selfie-selfie kemudian dimasukkan di media sosial. Mereka itu sebetulnya menyinggung orang-orang yang ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Karena apa? Karena mereka aja yang mau masuk atau yang pengen sholat di Masjidil Aqsa itu dibatasi, sangat-sangat dibatasi. Bahkan sampai saudara kita di sana itu bagaimana caranya meskipun dibatasi mereka tetap istilahnya itu ini tanahku, aku tetap bagaimana caranya supaya tanah ini tetap eksis, dalam artian sekelilingnya atau di dalamnya itu tetap dibacakan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Jadi mereka sampai membuat gorong-gorong untuk supaya masuk di Masjidil Aqsa seperti itu. Jadi kalau teman-teman kita yang tidak ada kepentingan di sana, kemudian kita mengunjungi sana dan sampai di sana kita cuma foto-foto ataupun selfie-selfie, istilahnya kegiatan yang kurang bermanfaat gitu, sebetulnya itu menyinggung dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan mereka tuh sampai nangis, ya Allah, saya mau sholat ke sana aja, kata anak Palestina ya, saya mau sholat ke sana aja itu benar-benar dibatasi, tapi itu sampai di sana, tapi malah istilahnya benar-benar nggak beribadah, tapi malah selfie dan sebagainya seperti itu. Jadi tetaplah tujuan kita besok sholat berjamaah di sana, insya Allah, amin. Tapi untuk saat ini jangan dulu seperti itu, karena saat ini masih dikuasai oleh Zionis Israel seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Kak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Anissa. Kak Jeff mau tanya, Aspal atau Adara punya program untuk tenaga kesehatan yang mau jadi relawan nggak ke Palestina? Bentar, ulangi. Aspal? Pertanyaannya, Aspal atau Adara punya program untuk tenaga kesehatan yang mau jadi relawan ke Palestina nggak? Oh iya, jadi tenaga kesehatan yang mau jadi relawan ke sana gitu ya. Untuk sementara ini belum ada programnya. Sebetulnya ada banyak program-program yang ada di Adara ataupun di Aspal itu. Ada program kemanusiaan, kemudian program untuk anak dan perempuan Palestina, kemudian program untuk musim dingin. Jadi kalau musim dingin di sana itu kan benar-benar dingin dan mereka butuh bantuan, yaitu baju hangat, kemudian banyak-banyak penghangat tubuh dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian program untuk korban, program untuk Ramadan dan sebagainya. Tapi kalau untuk tenaga medis di sana untuk sementara ini belum. Jadi belum ada kayak relawan tenaga medis untuk dibawa ke Palestina sana. Seperti itu. Oke, baik, Kak. Masya Allah, Mbak Anissa, semangatnya luar biasa ya. Insya Allah, Mbak Anissa. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari PH. Malam, Kak, banyak sekali referensi yang saya baca mengenai peristiwa Gaza.
Saya mau memastikan apa latar belakang sampai Gaza bisa seperti ini dari berbagai sisi ya Kak. Terima kasih. Apa latar belakang Gaza bisa sampai seperti ini dari berbagai sisi? Ya. Wah, ini ceritanya agak panjang nih. Jadi gini, dulu kan tanah Palestina itu kan miliknya umat Muslim. Bahkan dulu itu ada 97. Oh iya. Ini aja biar teman-teman tahu, aku putar sejarah Palestina aja ya. Sebentar. Saya ada videonya kok. Jadi biar lengkap lah, insya Allah di situ ada. Nah, kenapa Gaza bisa sampai seperti ini? Teman-teman bisa simak videonya, teman-teman sampai tahu. Kisah persoalan Palestina. Dalam film ini kita akan membahas persoalan Palestina dan bagaimana peristiwa demi peristiwa terjadi selama 50 tahun sebelum Perang Nakba. Palestina terletak di kawasan istimewa secara geografis yang diberkahi Allah. Suku Yabus tinggal di sana sejak 6.000 tahun dan mereka menetap di Al-Quds yang pada saat itu dikenal dengan nama Yabus. Kemudian menyusul suku Kan'an menetap di bagian utara Palestina, maka Palestina juga dikenal dengan Tanah Kan'an. Nama Palestina bisa jadi berasal dari suku Palestia yang datang melalui jalur laut, lalu berbaur dengan penduduk asli di negeri itu, lalu wilayah itu disebut Palestina. Setelah itu silih berganti, berbagai bangsa menguasai Palestina. Pemerintahan Nabi Daud, pemerintahan Nabi Sulaiman, kerajaan Yakub, kerajaan Yabuza, pemerintahan Asyuri, pemerintahan Babilonia, pemerintahan Persia, pemerintahan Yunani, pemerintahan Romawi. Terakhir, pemerintahan Islam yang berlangsung kurang lebih 1100 tahun. Selama berabad-abad, penduduk Muslim, Kristen dan Yahudi hidup berdampingan secara damai di Palestina. Pada akhir abad ke-19, skema rencana Zionis mulai muncul dan fase pertama persoalan Palestina dimulai. Pada tahap itu, populasi Palestina berjumlah sekitar 460.000 orang, sedangkan saat itu populasi Yahudi tidak lebih dari 3%. Seiring meningkatnya nasionalisme Eropa, tekanan terhadap orang Yahudi meningkat. Mereka kemudian mulai mengatur dan berpikir untuk pindah dari negeri mereka. Tapi kemana? Inilah yang menjadi pembahasan jurnalis Yahudi Theodor Herzl yang menulis buku berisi seruan mendirikan tanah air untuk menyatukan orang-orang Yahudi yang terpisah. Ia mengusulkan Palestina, Argentina, dan wilayah lain di Afrika. Beberapa konferensi Yahudi diadakan berturut-turut untuk mengumpulkan dana dan mendukung gerakan Zionis. Dan pilihan jatuh pada Palestina. Sementara Yahudi-Yahudi berpengaruh di Inggris, Amerika dan negara lainnya menekan pemerintahnya untuk mendukung tujuan mereka. Maka dimulailah imigrasi Yahudi ke Palestina. Sejumlah 25.000 orang Yahudi bermigrasi ke Palestina dari Eropa Timur dan Rusia. Maka jumlah populasi Yahudi di Palestina meningkat menjadi 5%. Kita akan melihat bagaimana gelombang besar imigran Yahudi yang datang membawa ideologi Zionis menjadi sebab utama tragedi Palestina. Dengan gelombang imigrasi ini, persoalan mata pencaharian dan kepemilikan tanah penduduk asli Palestina meningkat. Pada tahun 1891, para tokoh Al-Quds menuntut pemerintahan Utsmaniyah untuk menghentikan migrasi Yahudi Rusia ke Palestina dan melarang kepemilikan tanah di Palestina. Tetapi imigrasi orang Yahudi tidak berhenti. 40.000 orang Yahudi terus bermigrasi ke Palestina, maka populasi Yahudi mencapai 8%. Dengan melemahnya kekaisaran Utsmaniyah dan berakhirnya Perang Dunia I, Inggris dan Prancis membagi wilayah Syam berdasarkan perjanjian Sykes-Picot. Kemudian Inggris menguasai Palestina berdasarkan konferensi San Remo dan sepakat untuk memenuhi deklarasi Balfour. Apakah deklarasi Balfour? Pada tahun 1917, Inggris memberikan janji rahasia untuk mendukung orang-orang Yahudi membangun tanah air nasional mereka di Palestina dan mempermudah imigrasi ke Palestina juga kepemilikan tanah untuk mereka.
Seperti juga pemerintah Amerika Serikat mengambil bagian mendukungnya. Deklarasi ini memiliki efek signifikan pada penderitaan Palestina. Berikutnya gelombang ketiga imigran Yahudi tiba. Kemudian populasi Yahudi meningkat menjadi 12%. Namun demikian, kepemilikan tanah orang Yahudi tidak lebih dari 3%. Dengan perubahan ini, demografi penduduk Palestina berubah, dan berbagai masalah muncul antara Arab dan Yahudi. Lalu 7 konferensi besar Palestina diadakan untuk menolak deklarasi Balfour. Lalu pecahlah gerakan perlawanan Palestina pertama pada tahun 1920. Kekacauan besar terjadi di kota Yafa. Lalu konferensi di Nablus diselenggarakan menyerukan pemboikotan ekonomi dengan Zionis. Dewan Muslim tertinggi juga didirikan di bawah pimpinan Al-Hajj Amin Al-Husaini. Di sisi lain, Haganah didirikan sebagai organisasi militer Zionis. Meskipun rahasia dan ilegal, namun penjajah Inggris mendukungnya dan seolah menutup mata terhadap seluruh aktivitasnya. Standar ganda diterapkan di mana Inggris menangkap setiap penduduk berbangsa Arab yang menyembunyikan senjata di rumahnya. Gelombang imigrasi besar-besaran terus berdatangan dari Belanda, Rusia, Jerman, dan lainnya. Populasi Yahudi meningkat menjadi 17%. Lalu terjadi kerusuhan berdarah di sekitar tembok Burak. Demonstrasi massa semakin meluas, di mana muncul demonstrasi Al-Quds Kubro tahun 1933. 2 tahun kemudian, Syekh Mujahid Izzuddin Al-Qassam syahid bersama teman-temannya dalam Perang Yakban melawan tentara penjajah Inggris. Kemudian, gelombang imigran Yahudi berikutnya sampai di Palestina hingga jumlah Yahudi mencapai 30%. Revolusi Besar Palestina. Revolusi Besar Palestina pecah melawan pasukan Inggris dan faksi-faksi Yahudi di seluruh Palestina. Revolusi ini lebih luas dan besar dari revolusi sebelumnya. Aksi mogok kerja dimulai selama 6 bulan. Selama masa revolusi, Inggris membentuk Komisi Peel yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab dengan Al-Quds tetap di bawah mandat Inggris, dan pengusiran ratusan ribu penduduk Palestina dari wilayah yang diperuntukkan bagi Yahudi ke wilayah yang diperuntukkan bagi Arab. Pada waktu itu, orang Yahudi hanya memiliki 5,5% dari tanah Palestina. Namun demikian, negara Yahudi yang diusulkan mencakup 33% dari Palestina. Palestina menolak usulan ini dan rencana ini tidak berjalan. Di bawah tekanan revolusi, Inggris mengeluarkan apa yang dikenal dengan McDonald White Paper, berisi perintah penghentian imigrasi Yahudi ke Palestina dalam 5 tahun dan menawarkan upaya kemerdekaan Palestina dalam 10 tahun. Gerakan Zionis menolak usulan ini dan kelompok teroris Yahudi seperti Haganah, Irgun, Stern melakukan pembantaian berdarah tidak hanya melawan Palestina tetapi juga melawan Inggris untuk memaksa mereka menarik diri dari Palestina untuk mendirikan negara Yahudi. Salah satu operasi yang paling berdarah adalah pemboman Hotel King David di Al-Quds, markas pemerintah Inggris saat itu. Proposal pembagian wilayah Palestina. Pada tahun 1947, Inggris memutuskan untuk menarik diri dari Palestina dan meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi. PBB mengadakan pertemuan darurat dan mengusulkan rencana pembagian yang dikenal dengan Resolusi 181. Resolusi ini merekomendasikan pembagian Palestina menjadi 2 negara, Arab dan Yahudi, dengan Al-Quds tetap menjadi wilayah internasional khusus. Resolusinya ini disepakati oleh PBB dan disetujui Amerika Serikat serta Uni Soviet. Saat itu, Yahudi hanya memiliki 6,5% dari tanah Palestina, sementara adanya resolusi ini memberikan 56% tanah Palestina untuk Yahudi. Palestina dan Arab menolak resolusi ini. Resolusi ini tidak berjalan. Terlihat jelas, perang meluas di Palestina dan tak bisa dihindari. Haganah kemudian mengumumkan wajib militer bagi orang Yahudi usia antara 17 hingga 25 tahun untuk mendaftarkan diri. Di pihak lain, Liga Negara-Negara Arab membentuk yang disebut dengan Tentara Penyelamat.
gelombang imigran Zionis kembali bermigrasi ke Palestina, hingga populasi Yahudi meningkat menjadi 31,5% sebelum Nakbah. Pada waktu itu, orang Yahudi hanya memiliki 9% dari tanah Palestina. Inilah peta yang menggambarkan kepemilikan tanah orang Yahudi pada saat itu. Perang 1948. Pada tahun 1948, Inggris menarik diri dari Palestina. Perang antara Arab dan tentara Yahudi pecah. Perang berakhir dengan kemenangan Zionis. Mereka menduduki 78% wilayah Palestina dan mendirikan negara Israel di atas wilayah tersebut. Amerika Serikat segera memberikan pengakuannya. Pada tahun berikutnya, Israel bergabung dengan PBB sebagai negara resmi dan diakui secara internasional. Dampak Perang 1948, Al-Quds terbagi menjadi dua bagian. Bagian barat dikuasai Yahudi dan bagian timur di bawah kendali Yordania. Kemudian Zionis menduduki seluruhnya pada tahun 1967. Dari 9% sebelum perang hingga 78% pasca perang. Inilah Nakbah, malapetaka tahun 1948. Jika kita ingin merangkum akar penyebab persoalan Palestina, masalah utamanya adalah dengan gelombang besar imigran Yahudi yang mengusung ideologi Zionis yang meyakini bahwa tanah Palestina adalah milik mereka saja dan mereka harus membangun tanah air di sana dengan segala cara tanpa peduli dengan nasib penduduk asli Palestina. Negara-negara kolonial besar juga berkonspirasi untuk mewujudkan rencana penjajahan ini, karena sejalan dengan tujuan strategis mereka di wilayah tersebut. Inilah yang menjadi sebab munculnya persoalan Palestina dan penderitaan bangsa Palestina. Nah, bisa dilihat ya teman-teman tadi bahwasanya kesimpulannya itu kok bisa Gaza itu dikuasai oleh Zionis Israel. Jadi itu kan pertama tanah milik Palestina, tanah milik umat muslim yang ada di Palestina. Tapi tahu-tahu ada penjajah, tahu-tahu merebut tanah yang ada di Palestina dan mengusir orang-orang supaya keluar dari tanah Palestina seperti itu. Nah, jadi itu kan sangat tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Jadi kan teman-teman jadi tahu jelas kan tadi bagaimana kok bisa wilayah di Palestina itu dulunya itu 97% milik umat muslim, sekarang tinggal 22%. Bahkan kemarin itu dapat kabar dari Adara itu sekarang tinggal 12% aja teman-teman. Jadi semakin tipis seperti itu. Tapi tetap yakinlah bahwa besok Palestina akan merdeka seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Jeffrey sudah menjawab pertanyaannya dan terima kasih banyak sudah menampilkan video yang sangat lengkap ya sehingga membuka wawasan kita tentang sejarah Palestina itu sendiri. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak ya, dari Kak Ayas. Kak mau tanya sumber berita yang bisa kita percaya soal Palestina apa ya? Nah, jadi ini yang pertama teman-teman coba selain follow Aspal juga follow ada Relief Internasional. Nah, di sini teman-teman banyak sekali kabar-kabar terbaru atau updatean mengenai Palestina seperti itu. Nah, kemudian juga Eyes on Palestine, tulisannya Mata Palestina, Eye on Palestine. Nah, itu juga insya Allah juga terpercaya karena kan di luar sana itu banyak media yang sebetulnya itu tuh kejadiannya tidak seperti itu, tapi media seolah-olah membuat propaganda lah, seolah-olah membuat itu tuh mempojokkan kaum muslimin seperti itu. Jadi teman-teman ini aja ikut ada Relief Internasional, kemudian tadi Eye on Palestine, kemudian oh ya teman-teman kalau tahu aktivis Palestina ada Muhammad Hussein Gaza, itu juga insya Allah memberikan apa namanya kabar-kabar terbaru dan insya Allah itu real gitu dari yang ada di sana seperti itu. Ini cukup kali. Oke, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Jadi tadi sudah disebutkan ya akun-akun apa namanya untuk bisa memperdalam wawasan kita tentang
Palestina bisa dari aspal, bisa ada relief dan Oh iya, sama Smart 171 itu juga bagus. Smart 171 itu bisa ya. Smart Iya. 171 bisa di-follow mungkin teman-teman. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Jeffrey sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin terakhir satu kali lagi Kak, kami minta tolong closing statement untuk materi kita satu kali ini. Silakan closing statement. Jadi gini teman-teman, tadi kan sudah mengetahui sejarah Palestina seperti apa, kemudian kok bisa terjadi seperti itu karena apa. Jadi mereka di sana itu melindungi Al-Quds, melindungi Masjidil Aqsa itu bukan melindungi wilayah mereka. Mereka itu di sana itu justru menjaga kemuliaan umat muslim. Itu kan tanahnya milik umat muslim, tapi mereka yang di Palestina, mereka tuh rela mengorbankan dirinya, mereka itu rela sampai jihad, sampai perang demi umat muslim, demi mempertahankan Al-Aqsa, yang mana itu merupakan masjid suci dari umat muslim seperti itu. Nah, di sini saya mengajak teman-teman bahwasanya ada atau enggaknya kita yang tadi sudah saya sebutkan, Palestina dan umat muslim itu tetap merdeka. Itu sudah ada di Al-Quran. Jadi teman-teman tinggal mau jadi penonton atau ikut jadi aktornya nih ya. Kalau jadi aktornya, ayo kita bareng-bareng bersama-sama untuk mendukung Palestina dengan cara yang kita bisa dulu, dari belajar, kemudian menambah ilmu, kemudian tadi lewat edukasi masyarakat mereka di seluruh Indonesia supaya tahu keadaan Palestina yang ada sekarang ini. Kemudian kita juga bisa berdonasi supaya meringankan beban-beban saudara kita yang ada di Palestina sana. Jadi ayo kita, karena mereka aja menjaga kemuliaan umat muslim. Masa kita di sini banyak mengeluh, kita di sini tidak mau mengorbankan harga kita, mengorbankan diri kita untuk orang sana seperti itu. Jadi cukup itu Mbak Ria. Oke, terima kasih ya pada Kak Jeffrey. Terima kasih banyak Kak sudah memberikan banyak wawasan, banyak pengetahuan, banyak ilmu kepada kita yang masih mungkin masih bertanya-tanya ada apa sih sebenarnya dengan Palestina, bagaimana sejarahnya Palestina, bagaimana keadaan Palestina sekarang. Terima kasih banyak ya Kak. Semoga berkah, semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Baiklah, untuk teman-teman semuanya tadi sudah bertanya semua ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya teman-teman semuanya kali ini. Dan saya sebagai moderator mohon maaf sebanyak-banyaknya. Pasti banyak sekali kesalahan yang saya buat. Dan saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Setelah ini jangan lupa ya, stay tune di grup WhatsApp karena masih ada challenge ya. Jangan lupa sama challenge-nya tadi, mungkin yang buat nama-nama yang disebutkan bisa ikut challenge-nya. Baik, cukup sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Jeffrey dan Mbak Anissa.